HKBP tertua di Pulau Jawa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang satu hari ini Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkati. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri kami di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat 13 dan ayat pembimbing renungan ayat 3 dan ayat 6. Begini firman Tuhan. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah menjadi populer atau percaya. Sahabat renungan malam Shalom, siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal, atau dikenal banyak orang? Tentu tidak ada. Semua ingin menjadi orang yang terkenal, dikenal banyak orang. Dan itu adalah sifat manusia. Manusia suka popularitas, ingin dikenal dan ingin terkenal. Gemar pujian, gemar tepuk tangan. Manusia gemar persetujuan atau pengakuan orang lain, serta sorak-sorai atas apa yang ia lakukan. Orang rela melakukan apa saja, rela melakukan apapun untuk mewujudkan harapan keinginannya menjadi orang yang terkenal. Ia selalu mengedepankan dirinya, selalu menonjolkan dirinya atas kemampuan atau kelebihan yang ia miliki. Jika perlu, ia rela mengorbankan apa saja, bahkan iman dan integritasnya untuk mewujudkan keinginannya, asal ia terkenal. Ada orang terkenal karena melakukan hal-hal yang positif, tetapi sebaliknya ada juga orang terkenal karena melakukan hal-hal yang negatif. Mungkinkah itu karena kejahatannya, dikenal melakukan kejahatan, kesalahan, atau melanggar moral, atau melakukan perbuatan asusila dan sebagainya. Oleh karena itu, tentang hal ini juga mau disampaikan dalam renungan bagi kita pada malam hari ini. Apakah Tuhan Yesus mau mencari popularitas? Apakah Tuhan Yesus dalam kehidupannya ingin menjadi orang yang terkenal? Dalam renungan sebelumnya, kita telah mendengar di mana ketika Tuhan Yesus oleh murid-muridnya mengundurkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mau mengikuti Tuhan Yesus di Galilea
dengan alasan bahwa perkataan Yesus itu keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Murid-murid tidak sanggup, tidak tahan mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang dianggap keras. Oleh sebab itu, saudara-saudara Yesus berusaha menawarkan kepada Yesus untuk mengembalikan popularitas Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya mengusulkan agar Tuhan Yesus pergi dari Galilea ke Yudea di Yerusalem untuk menunjukkan berbagai perbuatan-perbuatannya yang besar. Di Yerusalem akan ada perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana orang Israel dari berbagai daerah akan berkumpul di sana. Tentu, jika Tuhan Yesus menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang besar pada saat perayaan itu, maka orang banyak kembali datang mengikutinya. Orang banyak akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan Yesus, kembali mengikut Tuhan Yesus, termasuk murid-muridnya yang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Tentu juga popularitas Tuhan Yesus pasti akan kembali apabila ia mengekspos perbuatannya itu secara terbuka di depan banyak orang. Murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya tidak mau mengikut Tuhan Yesus, maka saudaranya mengatakan, "Tampakkanlah dirimu kepada dunia." Mengapa saudara Tuhan Yesus berkata demikian kepada Tuhan Yesus? Tentunya dasar dari apa yang telah disampaikan oleh saudara ini terhadap Tuhan Yesus, mereka sendiri tidak percaya, tidak mempercayai Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menolak tawaran itu. Ia menjelaskan siapa dirinya, apa misinya, dan bagaimana ia menjalankan misinya. Dia sebagai anak yang diutus oleh Allah Bapa dari sorga dan yang kudus dari Allah. Ia melakukan pertentangan, konfrontasi, perlawanan terhadap dunia dengan segala kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia. Apakah ini sesuatu pekerjaan yang membuat Tuhan Yesus menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang dikenal oleh semua orang? Yesus menjawab, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Maksud dari jawaban Tuhan Yesus ini kepada saudaranya itu adalah di mana waktu untuk menjalankan misi, menyatakan misi, dan kesiapan Tuhan Yesus belum tiba saatnya, yaitu puncak dari pengorbanannya yang adalah sebagai keselamatan bagi umat manusia. Puncak pengorbanannya belum pada saat itu. Tetapi selalu ada kesempatan bagi saudara-saudaranya untuk melihat, untuk memperhatikan perbuatan Tuhan Yesus yang dapat mengarahkan saudaranya itu kembali mengenal dan percaya akan kehadiran dan kesiapaan Tuhan Yesus. Yesus memang pergi ke Yudea di Yerusalem, namun bukan dengan cara yang diusulkan oleh para saudaranya itu. Ia pergi secara diam-diam sampai orang pun mencarinya, termasuk orang Yahudi.
Tuhan Yesus menjauhi hiruk-pikuk keramaian. Tuhan Yesus lebih memilih jalan kesunyian. Ia melakukan hal-hal yang tidak populer. Ia tidak mencari bagaimana supaya ia dikenal, supaya ia menjadi orang yang terkenal karena telah melakukan perbuatan yang besar. Ia tidak mengikuti suara banyak orang. Ia cenderung membenturkan mereka dengan kebenaran Allah. Mereka yang dimaksud adalah yang melakukan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Ia tidak membiarkan sanjungan dan sorak-sorai dari orang banyak untuk membelokkan misinya melakukan kehendak Allah Bapa. Sebaliknya, ia memilih jalan yang banyak orang menolak untuk melaluinya. Artinya Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di tengah-tengah dunia hanya untuk mencari popularitas, mencari sanjungan, mencari pujian dan sorak-sorai atas apa yang dia perbuat. Tetapi melalui perbuatannya Tuhan Yesus mau menunjukkan jalan keselamatan untuk lebih dikenal dan diketahui banyak orang, termasuk saudaranya itu. Sahabat Renungan Malam Shalom, bagaimana dengan kita pribadi? Apakah yang menjadi keinginan terbesar kita di dunia ini? Menjadi populer, menjadi orang yang terkenal, mencari popularitas adalah hal yang sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Tetapi baiknya kita terkenal karena melakukan hal-hal yang positif, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan bagi dunia ini. Dan yang paling penting dan terutama adalah apa misi kita hadir di dunia ini, yaitu di mana identitas dan kepribadian kita hendaknya menjadikan Yesus teladan untuk menunjukkan dan menyatakan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Tidak sekedar menjadi populer, namun percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam misinya untuk dunia adalah menentang kejahatan dan memberi keselamatan. Tugas kita adalah mari kita juga turut melanjutkan misi Tuhan Yesus di tengah dunia ini dengan memberitakan dan memperkenalkan segala perbuatan-perbuatannya demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami mau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dunia ini dengan segala perbuatan-perbuatan kami, dengan segala sikap dan perilaku kami. Kami tidak ingin mencari popularitas. Kami tidak hanya ingin menjadi orang yang terkenal, tetapi lebih mengutamakan bahwa apapun yang kami perbuat adalah demi kemuliaan Tuhan. Pada malam ini kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.